Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nafisatul Aini Miskiah. Saya berasal dari kelas 11 N1 Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akidah akhlak, yaitu sejarah, ilmu kalam, dan peristiwa tahkim. Dalam sejarah ilmu kalam terdapat menjadi 5 bagian. Yang pertama, kaidah Islam pada masa Nabi. Yang kedua, akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dan yang kelima, akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Kaidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran atau firqah-firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap persoalan tersebut, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada firman Allah, yang artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Yang kedua, akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar, mulai dari tahun 11 sampai 13 Hijriah dan Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah, bersatu umat Islam masih bisa dipertahankan. Benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan berjabat mulai tahun 23 sampai 35 Hijriah, melakukan reformasi di bidang administrasi pemerintahan. Situasi politik yang tidak stabil pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah ketiga tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah. Yang ketiga, akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam semakin kokoh, sehingga umat Islam semakin luasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelum tidak disentuh. Corak pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Corak pemikiran ini sangat menguntungkan pihak pemerintahan. Tokoh yang muncul pemikiran ini adalah Jaham bin Abu Sufyan. Pada akhirnya, ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan teologi terbaru. Adapun sikap para sahabat yang masih hidup pada masa itu, misalnya Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah beserta sahabat lain tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut, bahkan menolaknya pada masa Daulah Umayyah ini. Juga muncul pemikiran yang cerdas, yaitu Hasan al-Bas, yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatannya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik. Yang keempat, yaitu akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Para mutakalimin mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya, Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wal Al-Muta'alim dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah, dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Imam Asy-Syafi'i. Antusiasme pada pemikiran ilmu kalam semakin berkembang pesat pada pemerintahan Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mutasyim dan Al-Watsik, aliran Mu'tazil dijadikan sebagai faham resmi di Khalifahan Bani Abbasiyah, sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya yang dalam sejarah dikenal mihnah. Tindakan Al-Ma'mun yang menggunakan tangan besi tersebut berdampak kepada hilangnya simpati umat Islam terhadap Mu'tazilah dan akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Adapun faham akidah yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dapat terbesar luas karena beliau mempunyai murid-murid yang mampu mengembangkan pemikiran gurunya.
Akidah yang kelima, akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasi antara dalil nakli atau nas dan pendekatan akal atau filsafat menjadi aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus-Sunnah wal Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang peristiwa tahkim. Pada peristiwa ini, Ali bin Abi Thalib menerima estafet kepemimpinan dalam situasi yang sulit. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Dalam pertempuran di Siffin, pasukan Ali bin Abi Thalib hampir mencapai kemenangan. Amr bin As dari pihak Muawiyah yang mengapati pasukannya semakin terpojok dan menuju kepada kekalahan, maka mengajukan usul supaya diadakan perundingan. Usulan tersebut pada awalnya diragukan ketulusannya oleh Ali bin Abi Thalib, namun pada akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima ajakan damai tersebut setelah didesak oleh sebagai pasukannya. Daumatul Jandal adalah lokasi yang disepakati oleh dijadikan tempat perundingan. Amr bin As memerintah kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil kesepakatan lebih dulu baru kemudian dirinya. Alasan yang disampaikan oleh Amr bin As adalah untuk menghormati Abu Musa al-Asy'ari karena lebih dulu masuk Islam dan usianya pun lebih tua. Dampak peristiwa tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi 3 faksi, yaitu satu kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah, yang kedua pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij, yang ketiga kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Sikap mereka terhadap mencampur padukan antara yang benar hak dan yang palsu batil. Karena itu mereka merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Rencana pembunuhan tersebut dirancang dengan matang. Ibnu Muljam ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah, Hajjaj bin Abdullah ditugaskan untuk membunuh Muawiyah di Damaskus, Ammar bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin As di Mesir, namun pada akhirnya yang berhasil dibunuh hanyalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah hanya mengalami luka-luka dan Amr bin As selamat sepenuhnya. Baik, sampai di sini saja. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.